Tapi mungkin gak nih Mas, kalau dari pergerakan tren ini kan dia naik nih, Hmm. tapi ternyata dia malah jadi turun. Bisa, dia turun tapi dia koreksi. Dia turun, dia koreksi. Kita harus lihat jangka panjangnya. Nah, kalau kita ganti daily, kita ganti anggaplah per month. Nah, ini per bulan loh. Mhm. Ini bulan Juli, ini pasti Juni, ini pasti apa sebelum Juni, Mei. Ini April. Nah, ini kan uptrend nih. Nah, dia lihat nih. Nih, oil sempat turun sampai sini minus. Tuh, minus 17. Terus dia naik, terus naik, naik. Nah, kalau kita lihat bulanan, ini M ini month Mhm, ya. mhm. Ini masih uptrend. Targetnya di sini aja deh. 5969 Hmm. saya taruh bendera nih garisnya. Udah, dia akan naik sampai ke situ. Dia naik, 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 naik. Tapi kita nggak tahu kapan dia akan hit di sini. Tapi jangka panjang mending beli sekarang, masih ada kesempatan dan tunggu hit di 5960 lah. Closing take profitnya, ambil keuntungannya, kontraknya. Seperti itu kira-kira. Ngerti Oke, ya? ngerti. Jadi pelan pergerakan, cuman pasti. Kalau tadi kan dia lihat oh ada turun. Nah, tapi kalau kita lihat monthly dia naik terus. Karena kan sempat drop dari sini nih, Jadi yang dari Januari. sebelum corona itulah ya. Ya, pas Cina ketahuan corona Desember akhir, Mhm. kan langsung pengaruh tuh perputaran. Kan Cina punya pabrik tutup, semua tutup. Mhm. Kan pembelian di Cina kan berkurang. Mhm. Akhirnya supply banyak, demand kecil, harga jeblok. Nah, di sini nih jebolnya nih Januari. Nah, harga akan mencoba untuk rally dan running sampai ke at least 67, 70 ya. Lihat candle ininya seperti itu. Oke. Gila Mas Wen tiap hari ngerjain kelihatannya grafik-grafik begini nggak liar apa gitu Mas? Sebenarnya kalau ngelihat grafik, yang penting kita bisa harus seimbangkan membaca berita, kemudian juga melihat analisa teknis. Simpelnya gini, Dian, kalau mau usaha, kita mau usaha apa aja, mau buka warung bakso, let's say, satu hari kita ngejual 20 mangkok, Mhm. kan? Nah, besoknya 30 mangkok, lusanya 25 mangkok, berarti udah kelihatan rata-rata sekitar 20-an kan Mhm. mangkok. Nah, jangan tiba-tiba dia nyetok barang untuk ngejual 100 mangkok. Mhm. Yang ada adalah eh, apa namanya? Bahan-bahan mentah kan taruh di kulkas, kulkas penuh, busuk semua. Beli lagi ke baru barang ke pasar, beli barang baru kan bahan mentah Mhm. baru. Artinya udah ketahuan tuh range profitnya berapa. Nah, sama seperti trading. Kalau mau trading juga udah lihat berapa pips per hari. Kalau dia cuma 100 pip per hari, opening market misalkan dia sudah naik 60 pip. Jangan jangan berspekulasi oh mau beli lagi dengan jumlah yang besar karena rata-rata dia naik tinggal 40 pip lagi kan Mhm. saya bilang tadi 100 hari 100 100 pips pip. 100 pips. Nah, kalau saat dia anggap saya trader, saya bangun sore jam 2, wih, harga bagus nih, naik nih. Dia harus hitung saat opening market sampai jam saat dia mau trading itu udah berapa pip dulu dia naik. Kalau dia udah naik menyentuh overboughtnya terlalu tinggi dia beli, udah mencapai 60 pip dan sisa 40 pip rata-rata nih. Oke, lu bisa beli, tapi lu harus pasang stop loss. 60 pip berarti lu punya chance untuk rasionya 40 pip lagi. Bisa aja dia naik 60 pip dan dia jebol lagi karena dia udah naik dari pagi kan harganya. Mhm. Itu jangan jangan telat masuknya. Jadi kalau trading itu lu pasang posisi jangan sampai ketinggalan. Jangan udah mau selesai harga buy udah mau mentok, lu baru ngikut buy. Pas harga buy udah mentok kan dia akan turun lagi. Hmm. Yang ada lu pasang buy beli banyak berapa lot gitu kan dalam istilah forex, harga udah mentok nih, udah jenuh, udah tertinggi di hari itu, ya lu salah beli, lu beli harga turun, ya udah wassalam gitu. Jadi waspada, hati-hati, hitung per hari berapa pip dia akan naik, baru ambil rata-rata. Pokoknya rasionya kita bisa bikin satu hari 0,5% sampai 1% profit per hari itu udah cukup, lebih dari cukup, lebih dari Oke. cukup. Mas, tapi kan kalau misalnya kayak gue ini kan Hmm, maksudnya cewek ini kan nggak terlalu rajin untuk membaca untuk berita ataupun hmm, ngeliat-ngeliat grafik kayak gitu hmm, ya, Mas. hmm, Nah, menurut Mas Swain sendiri tuh gimana dengan apakah seorang kayak misalnya kayak gue pengen ngikutin tren ini, misalnya hmm, gue akan pengen coba trading di oil gitu. hmm, Tapi hmm, kan gue nggak tahu nih pergerakannya seperti apa. hmm, Nah, kalau menurut Mas Wen tuh saran-saran buat kayak gue ataupun mungkin buat teman-teman yang nggak ngerti tren hmm, oil ini hmm. gimana nih Mas? Pertama, lo harus banyak baca.
Tetap ya harus baca. Kalau solusinya, kalau lu malas baca, gimana ya? Tidak ada jalan pintas. Tetap aja harus baca Orang berita banyak yang gitu. rugi karena tidak mau belajar, tapi maunya untung. Hmm. Lah, lu buka warung pecel lele, lu nggak tahu lokasi di mana, harga berapa, barangnya berapa, sewa berapa, terus lu main buka, tetap aja rugi ujung-ujungnya, Hmm. gitu kan? Jadi dalam semua bisnis, mau trading, mau apapun itu harus ada apa namanya, basicnya. Kamu harus pelajari basicnya. Oke, sekarang kamu contoh malas baca nih lu Dian ya, lu malas baca nih. Hmm. Apalagi berita-berita tentang kayak dunia gini kan lumayan ini ya Mas ya. Lah, pertama kalau lu malas baca, lu harus belajar technical analisa, tapi berat technical analisa. Ribet mending lu baca daripada lu baca analisa teknis. Lebih ribet. Oke. Nah, ada alternatif, ada orang jual-jual robot, tapi itu belum tentu robot itu bisa menghasilkan profit yang baik secara sistem, ya, terbuka otomatis kan itu kan sistem EA. Nah, ada juga yang menyediakan copy trade, social Oke. platform. Nah, kalau lu mau, mending lu masuk ke situ. Lu join orang-orang yang udah pada trading, lu follow. Kan lu nggak mau susah kan? Mau Iya. cari gampang kan? Kan saya kan juga kerja juga Mas. Jadi Hmm. kan gak ada waktu nih buat ngeliatin grafik-grafik kayak gitu. Mending lu cari broker mana yang nyediain social trade, copy trade. Itu tinggal copy. Kalau lu nggak suka, profitnya tidak terlalu gede seperti yang lu harapin, ya lu unfollow. Gitu. Hmm. Tapi kalau kembali lagi, kalau lu mau seriusin, ya nggak mungkin lu cuma percayakan orang investasi. Hmm. Kalau lu hobinya mencari ilmu, belajar, ya sambil belajar bagaimana cara menganalisa. Pelan-pelan deh. It takes time, Dian. Nggak sehari dua hari. Lu mau jadi jago apa namanya main TikTok, lu kan harus setiap hari main TikTok. Jam terbang kan? Lu punya TikTok gak sih lu? Enggak. Nah, Enggak. artinya Kok. lu harus punya jam terbang. Oke. Harus ada pengalaman, jam terbang harus dibanyakin. Sama kalau mau trading, jam terbang harus dibanyakin. Mas Wen sendiri udah trading berapa lama Mas Saya Wen? udah 8 tahun saya main. 8 tahun. 8 tahun. Lama, Tapi 8 lama ya tahun Mas ya? itu nggak semua mulus ya. Dulu waktu masih muda semangat nih, hajar, profit gede, lebih serakah nih, hajar lot gede, nggak antisipasi, belum mengerti mengenai rasio waktu dulu. Akhirnya rugi gede, mulai lagi dari awal, dari nol lagi, mulai lagi pelan-pelan sampai dapat ritmenya, trading plan-nya, udah dipakai terus. Ini tuh Seperti itu. kalau boleh tahu nih Mas Win, aku kalau mau copy trade itu di mana nih Mas? Ada broker? Ya lu lah. Kalau mau kan gua kan trading, kalau gua trading, lu harus Siapa tahu Mas Win punya bocoran aku harus di mana gitu. broker ada banyak macam ya. Cuman yang paling nyaman untuk kalau gua sendiri ada di Forex for You. Kenapa di Forex for You? Nyaman aja. Servernya enak, eksekusinya enak, withdrawal depositnya lancar. Apalagi buat trader yang kayak gua dan lain-lainnya. Enjoy aja karena di situ lu bisa jadi leader copy trade. Orang follow lu dapat duit juga komisi. Lu profit, lu bisa sharing profit sama mereka. Kalau Tapi nggak ada itu yang kan untuk follow yang lu jadi juga leader nggak kan apa-apa, ya? lu ya itu jadi leader. Kalau lu juga mau trading sendiri nggak ada yang nge-follow ya it's up to you gitu loh. Dan tapi selama ini gue nyaman banget gitu. Loss pasti ada, Loss tapi pasti ada rasio ya. profit dan loss harus banyakkan profit lah. Tapi bukan brokernya yang lu salahin kalau lu loss ya. Ya lu sendiri aja yang goblok. Kok jadi oke lah lagi gitu. Mas Win nih kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol selama 30 menit lumayan lama juga nih Mas Win. Lu nggak mau nanya-nanya lagi, Nggak mau bosan ya? nanya, bingung juga nanya Mas Win nanya apa gitu ya kayak Hmm. pembicaraan hari ini topiknya lumayan ini nih. Apalagi tadi Mas Win sempat share screen itu yang ada candlestick ya kan. Hmm. Aku ngeliatin itu angka-angka semua tuh. Tapi thank you buat informasinya loh Mas Win Welcome, hari ini. you're welcome. Mungkin buat teman-teman juga yang nggak ngerti kayak aku ya tadi ngeliatin begitu, mungkin akan ada pencerahan dari Mas Win gitu. Mas Win kira-kira ada waktu kapan lagi nih nanti Anytime, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa anytime. sharing-sharing gitu. Tapi kalau bisa nanti kita cari obrolannya yang lebih supaya teman-teman juga yang nonton bisa lebih tertarik untuk ke-trigger untuk Hmm. mencari passive income ataupun Hmm. lebih sering banyak membaca seperti yang Mas Win bilang tadi aku habis diomelin kan. Harus sering membaca karena tidak ada yang bisa menjadi instan teman-teman. Yang instan hanya mie instan. Nah, tuh yang instan hanyalah mie instan. Oke, kalau kayak gitu nanti ketemu lagi sama dia entah hari Senin, entah hari Selasa, Rabu, Kamis tetap sama dia di Fox Club Trader. Dadah.